Legend of the Great Sage. Chapter 261. Di kaki gunung, di sebuah kedai sarapan, terdapat beberapa piring, 3 mangkuk bubur, dan beberapa kukusan bakpao. Diao Fei ingin mencari restoran, tetapi Li Qingshan berkata, minum anggur di pagi hari bukanlah waktu yang tepat. Setelah itu dia datang ke restoran ini. Begitu ketiga penjaga Hawkwolf itu duduk, tidak ada yang berani mendekati mereka. Mereka yang sedang makan segera bubar. Diao Fei membuang selusin tael perak, dan baru kemudian ekspresi pahit pemiliknya mereda. N kecil sedang memakan rotinya dengan kepala tertunduk. Diao Fei bergumam, berapa umur anak ini? Li Qingshan tersenyum dan berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Qian Rongzi mengambil roti lagi dan memberikannya pada N kecil. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu memerlukan sesuatu dariku? Kita semua adalah kenalan, jadi tidak perlu terlalu formal. Jangan ragu untuk memberi tahu kami. Petik 2. Diao Fei merendahkan suaranya dan berkata, tahukah kamu bahwa murid dari 3 gunung semuanya mati di bawah tanah? Qian Rongzi berkata, semua orang di prefektur Clear River tahu tentang ini. Namun, perhatian semua orang terfokus pada murid istana koleksi pedang yang membunuh Jenderal Daemon, jadi masalah ini tidak mendapat banyak perhatian. Naik turunnya 3 sekte kecil tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekacauan yang terjadi di seluruh dunia. Diao Fei menghela nafas berat. Kamu tahu kalau aku juga murid Gunung Greenfin. Li Qingshan berkata, kalau begitu, saya harus memberi selamat kepada Anda karena telah lolos dari bencana. Keberuntungan dan kemalangan berjalan beriringan. Siapa yang bisa memastikannya? Mata Diao Fei menjadi bingung. Dulu, dia bergabung dengan penjaga Hawkwolf hanya karena dia dikucilkan. Awalnya, dia ingin berkultivasi dengan rajin dan mencari kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. Tetapi sekarang, semua orang yang mengucilkannya telah meninggal. Dengan hilangnya kebenciannya, Diao Fei mengeluarkan surat yang ditulis secara pribadi oleh Penatua Greenfin, tetapi dia ingin dia kembali ke Gunung Greenfin. Li Qingshan mengerti apa yang dia maksud dengan, keberuntungan dan kemalangan datang beriringan. Murid-murid Gunung Greenfin semuanya telah mati, jadi mereka jelas harus mengumpulkan para murid yang berkeliaran di luar. Tidak akan ada banyak murid seperti itu, tetapi mereka akan berubah dari pinggiran sekte menjadi sosok inti secara tiba-tiba. Sebagian besar murid Gunung Greenfin telah meninggal. Tetapi sumber daya dasar masih ada, dan sumber daya seluruh sekte akan dicurahkan ke beberapa tokoh inti ini. Manfaatnya sungguh luar biasa. Setidaknya, itu jauh lebih baik daripada tetap berada di penjaga Hawkwolf. Namun, tempat seperti apa penjaga Hawkwolf itu? Bagaimana mereka bisa datang dan pergi sesuka hati? Mereka harus bertanya kepada wakil komandan, Qian Rongzi. Cukup benar, Qian Rongzi berkata, tidak mudah untuk mengundurkan diri dari pengawal Hawkwolf. Diao Fei juga tahu bahwa dia tidak bisa hanya memberikan janji kosong. Dia sudah menyiapkan suap. Dia melirik Li Qingshan, ragu apakah dia harus mengeluarkannya di depannya. Saya masih perlu melakukan perjalanan ke pemerintah daerah. Aku pergi dulu. Li Qingshan segera berdiri. Dia menggendong Little N dan berjalan keluar pintu. Di belakang Yamen, Zhou Wenbin sedang mondar-mandir di taman ketika pramugara datang untuk melaporkan, Tuan, Li Qingshan ada di luar meminta audiensi. Zhou Wenbin berkata, cepat undang dia masuk. Ketika Li Qingshan masuk, dia sedikit terkejut. Hanya dalam beberapa bulan, Li Qingshan sepertinya telah berubah. Dia telah beralih dari lapisan ketiga ke lapisan keempat, tetapi hanya menggambarkan budidayanya sebagai kemajuan tampaknya tidak cukup untuk menggambarkan perubahan ini. Dia tampaknya memiliki sikap yang menakutkan. Salam, Tuan, Li Qingshan. Zhou Wenbin membalas salam itu dengan tergesa-gesa. Ia tidak lagi berani menyebut dirinya sebagai senior. Li Qingshan menyatakan niatnya, dan Zhou Wenbin langsung menyetujuinya. Dia berjanji tidak akan ada masalah sama sekali. Li Qingshan menenangkan diri. Setelah mengenang masa lalu, dia menolak ajakan Zhou Wenbin untuk tinggal dan pergi. Setelah dia pergi, Zhou Wenbin menghela nafas lembut. Dia benar-benar ikan di kolam. Li Qingshan kembali ke gunung. Dia tidak melihat Qian Rongzi atau Diao Fei lagi. Dia langsung memasuki kediamannya untuk mengasingkan diri, memutar piringan batu, dan menutup pintu batu. Sambil menghela nafas lega, Li Qingshan mengeluarkan selusin batu roh dan menempatkannya di alur formasi pengumpulan roh. Garis-garis yang terukir di batu itu langsung menyala. Spiritual Qi mulai terus berkumpul dalam formasi. Tempat paling terkonsentrasi adalah pusat formasi. Li Qingshan sedikit mengingatkan Xiao An, menyuruhnya untuk tidak lupa memberi makan kaki 1000 sesering mungkin. Dia kemudian duduk bersila di tengah formasi dan mulai menyempurnakan Qi-nya, mendesak vital Qi di tubuhnya untuk bersirkulasi. Sejak dia kembali ke dunia manusia, budidaya Qi refining sangatlah penting. Mungkin ada banyak penggarap foundation building di 100 aliran pemikiran. Dia tidak selalu bisa berubah menjadi wujud monsternya untuk membunuh musuh-musuhnya. Sekalipun dia tidak meninggalkan bukti apapun, hal itu tetap akan menimbulkan kecurigaan setelah sekian lama. Terlebih lagi, semakin tinggi budidayanya, semakin sedikit masalah yang harus dia hadapi. Selama pengasingan ini, Li Qingshan memusatkan sebagian besar perhatiannya pada Qi refining. Namun, ini tidak berarti Li Qingshan lemah dalam budidaya Dasmonnya. Namun, budidaya Daemon tidak serumit Qi refining. Itu hanya membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar, dan yang paling tidak dimiliki Li Qingshan saat ini adalah pil.
Berbagai pil yang diberikan kepada Li Qingshan dari lebih dari 1.100 kantong harta karun dapat digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Setidaknya mereka bisa bertahan selama beberapa bulan. Dia mengeluarkan segenggam pil Qi Gathering terlebih dahulu. Setidaknya ada beberapa ratus di antaranya sebelum memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Begitu sampai di perutnya, mereka dikelilingi oleh Daemon Qi yang sefleksibel air mengalir. Inti Daemon penyuruh di tengahnya naik turun, perlahan mengubah pil menjadi Daemon Qi. Saat tubuh Dasmonnya menguat dengan cepat, memurnikan beberapa ratus pil pengumpul Qi pada saat yang sama tidak lagi menjadi beban yang terlalu besar baginya. Proses ini seperti seseorang yang perlahan mencerna makanan setelah makan. Hal itu tidak mempengaruhi aktivitasnya yang lain. Li Qingshan mengeluarkan slip batu giok dan dengan cermat membaca metode penanaman mental untuk lapisan kelima metode kondensasi Qi air Gui. Setelah itu, pikirannya mulai tenggelam ke lautan yang tak berbatas. Itu adalah lautan kesadaran Li Qingshan. Segera, dia memasuki kondisi meditasi. Metode kondensasi Qi air Gui mulai beroperasi. Qi spiritual yang dikumpulkan oleh formasi pengumpulan roh mengalir ke tubuh Li Qingshan, terus-menerus diubah menjadi Qi sejati dan menabrak meridian tumit yin. Kabut cahaya terlihat muncul dari tubuh Li Qingshan. Jika dilihat lebih dekat, kabut cahaya tidak menyebar ke sekeliling. Sebaliknya, itu berkumpul di tubuhnya. Ini adalah Qi spiritual yang telah memadat sampai tingkat tertentu, baru saja muncul. Li Qingshan tidak bisa tidak mengagumi kecerdasan para kultivator manusia. Meskipun formasi pengumpulan roh kecil ini tidak seefektif susunan batu spiritual milik Millipede, namun tidak terlalu berbeda. Mengolah Qi tidak cocok untuk menyerap kekuatan spiritual dari batu roh secara langsung, tetapi menggunakan batu roh untuk memberi kekuatan pada pembentukan dan mengumpulkan Qi spiritual langit dan bumi sepertinya telah melalui semacam proses dan menjadi cocok untuk diserap. Qi sejati air Gui yang sangat murni bergulung seperti air pasang, terus melonjak menuju meridian Zubin di betis. Itu adalah awal dari meridian penghubung yin. Meridian Zubin terbuka, dan Qi yang sebenarnya memasuki meridian Fuse. Meridian Fuse terbuka, menerobos meridian Chongmen, lalu mencapai meridian Taiheng di pinggang. Pada titik ini, Qi yang sebenarnya sudah habis, tetapi Qi spiritual melonjak, hampir mendorong Qi yang sebenarnya ke depan. Titik meridian Daheng, Fuai, Qimen, Tiantu, dan lainnya dibuka satu persatu, akhirnya mencapai meridian Lianquan di tenggorokan. Tubuh Li Qingshan bergetar, dan Qi aslinya mengalir dengan bebas. Meridian penghubung yin dibuka. Dia akhirnya mencapai lapisan kelima pelatihan Qi. Seluruh prosesnya berjalan mulus secara tak terduga. Pada titik ini, meridian yang Heal, meridian Yin Heal, meridian yang Linking, dan meridian Yin Linking, keempat meridian Yin dan yang Li Qingshan dibuka dan dihubungkan. Qi sejatinya melonjak tanpa henti, dan tubuhnya tampak menjadi lebih ringan. Itu sangat mirip dengan perasaan, terbang ke langit dan menjadi abadi, yang dibicarakan manusia. Namun, Li Qingshan tahu bahwa ini hanyalah perasaan. Jika dia ingin benar-benar terbang, tidak sesederhana itu. Namun, tujuan tersebut tidak terlalu jauh. Ketika Li Qingshan membuka matanya, 3 hari telah berlalu. Ratusan pil pengumpul Qi di perutnya telah dicerna sepenuhnya. Cahaya batu roh pada formasi pengumpulan roh telah meredup, dan Qi spiritual hampir hilang seluruhnya. N kecil duduk menghadap dinding, tampak dalam keadaan meditasi. Dia telah melahap banyak daging dan darah di bawah tanah. Praktisi Qi tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Esensi yang terkandung dalam daging dan darah mereka cukup untuk melampaui 10 atau bahkan 100 orang. Dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyempurnakan kekuatan ini. Li Qingshan tidak mengganggunya. Dia diam-diam melihat ke dalam tubuhnya dan merasakan Qi sejati yang melonjak. Dia mencoba mendorong Qi yang sebenarnya untuk berkumpul di dantiannya. Qi yang sebenarnya menyatu menjadi lautan Qi, tetapi selama perhatiannya teralihkan sejenak, Qi yang sebenarnya akan kembali ke meridiannya. Ya, Li Qingshan ingin memanfaatkan budidaya terpencil ini untuk menerobos pelatihan Qi lapisan ke-6 dan membuka lautan Qi di dantiannya. Pada saat itu, banyak alat roh di ribuan atau lebih ratus kantong harta karunnya dapat digunakan, dan dia akan dapat benar-benar mengendalikannya. Terlebih lagi, kecepatan dan kekuatan tubuhnya juga akan meningkat pesat. Dia tidak perlu berubah menjadi bentuk iblisnya untuk dapat melawan praktisi Qi manapun. Namun, menurut metode kondensasi air, 5 lapisan pertama pelatihan Qi dianggap mudah. Dari lapisan ke-6 dan seterusnya, hal itu akan menjadi semakin sulit. Pembukaan kapal konsepsi dan pengatur serta kapal korset tidak sesederhana 4 meridian yin dan yang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mengandalkan aliran Qi sejati yang tak ada habisnya untuk menerobos meridian. Selama periode ini, seseorang harus menggunakan lautan Qi sebagai fondasinya, dan juga menyeimbangkan 4 meridian yin dan yang. Ini melibatkan metode yang sangat rumit dan indah. Proses pembukaan korset meridian bisa dikatakan paling sulit. Selain sulit dibuka, juga terkait dengan lautan Qi. Korset meridian, seperti namanya, seperti ikat pinggang yang melingkari pinggang. Itu adalah satu-satunya meridian yang horizontal, dan memiliki efek menahan semua meridian. Dantian juga melilitnya, dan seseorang harus mengandalkan efek penahan ini untuk mengumpulkan Qi yang sebenarnya di semua meridian dan memadatkannya menjadi lautan Qi. Proses pembukaan korset meridian harus sangat hati-hati. Kecerobohan sesaat dapat menyebabkan penyimpangan Qi dan bahaya merusak meridian. Namun, ada juga kabar baik. Metode kondensasi air adalah cara termudah untuk memadatkan lautan Qi.
Ki sejati air Gui relatif lembut, dan penyimpangan Ki tidak mudah. Namun, seseorang tetap perlu berhati-hati. Li Qingshan juga mengetahui prinsip tergesa-gesa, tetapi tidak mengetahui prinsip kecepatan. Dia baru saja mencapai pelatihan Ki lapisan kelima dan membutuhkan waktu untuk menstabilkan budidayanya. Dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun, masih ada waktu lama baginya untuk berkultivasi dalam pengasingan. Setelah berkultivasi sebentar dan menghabiskan energi spiritual dari batu roh, dia mengeluarkan batu roh dan menggantinya dengan batu roh baru, mengaktifkan formasi pengumpulan roh. Pada saat yang sama, dia memasukkan segenggam pil obat ke dalam mulutnya. Li Qingshan berpikir sejenak, lalu mengambil metode kondensasi air dan mulai mempelajari mantranya. Mantra air tidak mematikan seperti logam atau api, dan tidak seefektif tanah atau kayu dalam menjebak musuh. Mereka lebih mendukung. Misalnya, ada jenis mantra cermin air, yang bisa digunakan untuk memata-matai situasi sekitar. Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin luas cakupan mata-matanya. Mantra gaib juga merupakan mantra air, dan dianggap sebagai mantra yang sangat terkenal. Efek tembus pandang juga meningkat seiring dengan meningkatnya budidaya seseorang. Awalnya hanya kabut tipis yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tinggi barulah seseorang menjadi benar-benar tidak terlihat dan tidak memiliki jejak. Chapter 262. Sedangkan untuk mantra panah air dan mantra penjara air, keduanya tidak termasuk dalam pilihan Li Qingshan. Dia tidak kekurangan metode ofensif. Akhirnya pandangannya tertuju pada kedua lukisan itu. Setiap mantra memiliki lukisan yang sederhana. Dalam salah satu lukisan, seorang kultivator sedang menginjak lapisan tipis awan putih. Pada lukisan lainnya, sang penggarap dikelilingi oleh kabut yang bergulung, tampak bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Apa yang ingin dia pelajari sekarang adalah mantra menunggangi awan dan mantra menunggangi kabut. Kedua mantra ini terhubung dan saling eksklusif. Mantra mengendarai awan berfokus pada terbang ke atas dan ke bawah, tetapi kecepatan majunya tidak secepat kuda yang baik. Mantra mengendarai kabut berfokus pada pergerakan, tapi ia hanya bisa terbang dekat dengan tanah. Ketika keduanya digabungkan, ia menunggangi awan dan mengendarai kabut, memungkinkan penggarap melayang bebas antara langit dan bumi. Tidak ada alasan khusus. Terbang adalah impian semua orang, tidak terkecuali Li Qingshan. Nilai terbang dalam proses pertempuran tidak perlu dikatakan lagi. Ketika hari tiba, dia langsung menaiki awan dan terbang ke angkasa. Pada saat yang sama, dia menggunakan Glaze Invisibility Mirror untuk menyembunyikan sosoknya. Bahkan jika seorang penggarap yayasan ingin menemukannya di langit yang luas, itu tidak akan semudah itu. Mempelajari mantra juga bermanfaat untuk memperdalam kendali Gui Water True Qi dan menstabilkan budidayanya. Jika dia ingin melakukannya, dia akan melakukannya. Dia segera mulai belajar. Di ruang rahasia, tangan Li Qingshan membentuk segel, dan dia menenangkan pikirannya. Jejak kabut putih mulai berkumpul di tangannya. Di tempat pengasingan lainnya, Qian Rongzi juga memulai pelatihannya sendiri. Diao Fei memperhatikan pintu batu itu perlahan menutup dengan ekspresi rumit. Qian Rongzi tersenyum dan melambai padanya. Semoga perjalananmu menyenangkan. Di bagian terdalam gua batu, terdapat beberapa kantong hitam yang bertumpuk. Di dalamnya ada banyak benda bulat yang tampak sedikit bergetar. Cairan berwarna merah cerah perlahan merembes keluar. Mereka seharusnya berada di luar untuk menjalankan misi. Bisa dikatakan itu adalah senyuman yang lembut dan ramah, namun itu membuat Diao Fei merasakan hawa dingin di hatinya. Qian Rongzi tidak meminta suap padanya. Dia hanya meminta bantuan kecil padanya. Dia telah berada di luar selama bertahun-tahun dan tidak pernah berhati lembut ketika harus membunuh orang. Namun, dibandingkan dengan metode pembunuhan yang dilakukan wanita ini, itu sesederhana dan semanis seorang anak kecil. Takidera. Orang-orang itu akan menghilang dari dunia selamanya, dan tidak ada yang akan mencurigainya. Pintu batu terbanting hingga tertutup, dan Diao Fei berbalik dan pergi dengan penuh semangat seolah dia sedang bersembunyi dari sesuatu yang sangat menakutkan. Dengan bantuan Qian Rongzi, posisinya sebagai penjaga serigala hitam telah ditangguhkan. Dia bisa kembali ke Gunung Greenfin untuk bercocok tanam. Gunung menghijau yang dulu dibencinya tiba-tiba seakan menghantuinya. Itu seperti mutiara yang menghijau. Setidaknya, dibandingkan dengan Gunung Hawkwolf, dibandingkan dengan mereka berdua setiap hari, Gunung Greenfin jauh lebih aman. Begitu dia mengetahui rahasianya, apakah dia akan menghadapinya? Dia akan kesulitan makan dan minum. Untungnya, dia akhirnya bisa kembali sekarang. Setelah beberapa hari perjalanan tanpa henti, Diao Fei kembali ke Gunung Greenfin sekali lagi. Dibandingkan dengan kemakmuran di masa lalu, sekarang terasa sangat dingin dan sepi. Sesampainya di aula utama, Greenfin Elder secara pribadi menerimanya dan memberinya beberapa kata penyemangat. Dia ramah, tapi dia sudah melalui terlalu banyak hal. Hatinya tidak dapat dibangkitkan dengan mudah hanya dengan beberapa kata. Yang dia lakukan hanyalah berpura-pura bersyukur. Selain dia, ada beberapa pria dan wanita yang tidak terlalu dia kenal. Beberapa dari mereka tampak familiar, sementara yang lain tidak dia kenali sama sekali. Namun, budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Sebagai praktisi kilapisan keempat, dia sebenarnya berada di peringkat ketiga di antara mereka. Mereka semua telah dipromosikan menjadi murid sekte dalam, dan mereka diberi tugas masing-masing.
Masing-masing dari mereka adalah pekerjaan nyaman yang tidak dapat mereka peroleh tidak peduli seberapa keras mereka berusaha di masa lalu, tapi sekarang, mereka hanya dapat mengelola sekte tersebut dengan sedikit usaha. Sumber daya dan perlakuan yang mereka terima pada dasarnya setara dengan level kakak laki-laki pertama di masa lalu. Diao Fei ditugaskan untuk mengajar metode budidaya dasar para murid baru. Pekerjaan ini tidak menonjol, tetapi paling bergengsi. Penatua tanaman anggur hijau memberinya beberapa nasihat lagi sebelum kembali ke area budidaya. Beberapa murid yang tersisa di Gunung Greenfin saling menyapa. Salah satu dari mereka, seorang pria berjanggut tidak terawat, menghampiri dan berkata, "Saya Yu Sukuang." "Salam, kakak senior Diao." Melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitar, dia menekan suaranya dan berkata, "Kakak senior Diao, kudengar kamu baru saja kembali dari penjaga Hawkwolf di Jiaping." Diao Fei sedikit mengernyit. Posisi elang dan anjing kekaisaran tidak diterima dengan baik di sekte tersebut. Itu pada dasarnya menyentuh titik sakitnya, tapi dia tetap menjawab dengan, "Ya." Petik 2. Yu Sukuang berkata, "Kalau begitu, apakah kamu kenal dengan Li Qingshan?" Diao Fei segera tidak berani berlama-lama. "Kamu kenal dia?" Yu Sukuang berkata, "Siapa yang tidak tahu nama besar penjagal harimau?" Melihat betapa Diao Fei tidak mempercayainya, dia berkata, "Bisa dibilang kita pernah bertemu sekali." Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal ini, jadi Diao Fei memberitahunya tentang kembalinya Li Qingshan. Yu Sukuang tampak kasar di luar, tapi sebenarnya dia cukup teliti di dalam. Ekspresinya tidak berubah, dan dia secara alami mengubah topik pembicaraan, membicarakan tentang putri yang dia banggakan. Namun, dia menghela nafas lega di dalam. Di masa lalu, Liu Fengrui telah membawa istana Proud Sword di bawah yurisdiksi Gunung Greenfin. Sebagai penguasa istana, dia bisa dianggap sebagai setengah anggota Gunung Greenfin. Namun, dia berhasil datang ke Gunung Greenfin hanya karena Yu Zijian. Tetua tanaman anggur hijau tahu bahwa masa depan Yu Zijian cerah, jadi dia tertarik untuk berteman dengannya. Akibatnya, Yu Sukuang telah berubah dari setengah anggota Gunung Greenfin menjadi anggota seluruh Gunung Greenfin, dan menjadi murid sekte dalam pada saat itu. Awalnya, tidak ada sekte yang mau menerima orang dewasa seperti dia. Tidak peduli betapa miskinnya Gunung Greenfin, Greenfin Elder lebih suka memulai dari seorang anak. Bagaimana mungkin orang Jianghu yang berpengalaman seperti Yu Sukuang bisa setia pada suatu sekte? Selain rasa terima kasihnya sendiri, alasan mengapa dia bertanya tentang Li Qingshan sebagian besar karena Yu Zijian. Yu Zijian kembali dari Gunung Greenfin dengan selamat. Dia memberitahu ayahnya semua yang telah terjadi. Meskipun Yu Sukuang merasa kasihan karena Yu Zijian tidak menerima undangan istana koleksi pedang, dia tetap merasa cukup beruntung tahun ini. Dia mengadakan perayaan besar di istana, tapi Yu Zijian sepertinya selalu berpikir. Dia menjadi lebih pendiam, tidak lagi semeriah sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bagaimana putrinya tumbuh dewasa. Sebelum dia datang ke Gunung Greenfin, Yu Zijian telah memintanya untuk mengawasi seseorang dengan sangat serius. Orang itu jelas adalah Niu Juxia, yang menghilang setelah upacara pengumpulan ramuan di 3 gunung. Yu Sukuang jelas tahu orang seperti apa Niu Juxia itu. Jantungnya berdetak kencang. Apakah putrinya sudah mempunyai seseorang di hatinya? Namun, dia tidak terlihat seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta, jadi dia menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Dalam keadaan seperti itu, dia mungkin sudah, apa yang akan kamu lakukan? Dia takut dia akan mengatakan sesuatu tentang menjadi seorang janda dan mati demi cinta. Yu Zijian menunduk dan terdiam beberapa saat. Baru setelah itu dia berkata, "Saya pasti akan membalaskan dendamnya." Tekadnya pada dasarnya membuatnya ragu apakah orang di hadapannya masih putrinya. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hati, "Zier, oh Zier, putri kami tidak selemah kamu." Sekarang setelah dia mengetahui bahwa Li Qingshan telah kembali dengan selamat, dia menjadi bingung bagaimana dia harus menghubunginya. Diao Fei tiba-tiba berkata, "Li Qingshan akan segera bersekolah di 100 sekolah pemikiran. Mungkin dia bisa menjadi teman sekelas putrimu." Yu Sukuang terkejut. Dia tersenyum pahit di dalam. Sepertinya, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal ini lagi. Namun, apakah memang ada takdir di antara mereka? Mudah-mudahan, itu bukan nasib buruk. Li Qingshan telah kembali. Hua Shengzhan melemparkan dokumen ke hadapan Wang Pusi. Itu adalah laporan Fang Ensang. Tidak hanya menyatakan penjelasan Li Qingshan atas kasus Zuo Zibo, tetapi juga berisi pujian Fang Ensang untuknya, sangat merekomendasikan Li Qingshan untuk bergabung dengan sekolah legalisme. Ini semua bukan berkat Qian Rongxi. Segera setelah Li Qingshan bergabung dengan pengawal Hawkwolf, dia telah membereskan beberapa lusin kasus lama. Dia bahkan telah meminjam kekuatan para murid Mohisme untuk membawa kembali mayat zombie Daoist, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar hitam. Dia bisa digambarkan sebagai orang yang cerdas dan cakap. Meskipun sikapnya sedikit kejam, hal itu sesuai dengan semangat hukum ketat aliran legalisme. Wang Pusi melihat ini, tapi dia menjadi sedikit marah. Dia sebenarnya cukup berani untuk kembali. Apa dia benar-benar mengira kita idiot yang tidak bisa memahami tipuannya? Little Fang masih terlalu berpengalaman. Dia tidak tahu betapa berbahayanya orang. Petik 2. Hua Shengzhan berkata, "Wang tua, jangan terlalu berprasangka buruk pada kesan pertama." Ensang juga memahaminya. Li Qingshan dapat dianggap sebagai orang yang cakap dalam menangani masalah.
Dia juga berkultivasi dengan sangat cepat. Dia bisa dianggap sebagai bakat langka. Dia dapat memperkuat kekuatan sekolah legalisme kita. Wang Pusi menatap Hua Sengshan dengan heran. Kenapa kamu tiba-tiba menganggapnya begitu tinggi? Lupakan saja, ayo kita lakukan ini. Aku tidak mau repot-repot mengkhawatirkan anak ini. Membersihkan sisa-sisa sekte teratai putih adalah prioritas utama. Dengan itu, dia bergegas pergi. Hua Sengshan menatap keluar jendela. Salju musim dingin sudah mulai mencair. Kebangkitan serangga sedang terjadi. Dia tidak memberitahu Wang Pusi alasan sebenarnya. Saat itu di Gunung Greenfin. Sebelum Gu Yanying pergi, dia berkata dengan santai, jika kamu bertemu dengannya lagi di masa depan, sebaiknya kamu menjaganya sedikit. Bisa dibilang aku sudah memberinya bimbingan. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan apa yang dia katakan? Tidak nyaman baginya untuk memberitahu Wang Pusi tentang hal ini, atau dia harus memberinya pelajaran lagi. Dia agak tertarik pada pemuda yang cukup berani untuk menatapnya tanpa berkedip, tapi tidak mungkin dia merasa cemburu. Entah berapa banyak orang yang telah menerima bimbingan darinya selama bertahun-tahun. Dalam perjalanan kembali ke prefektur Clear River dari Gunung Greenfin, Hua Chenglu mengatakan sesuatu yang dia yakini sebagai hal paling dewasa yang pernah dia katakan selama bertahun-tahun. Kak, sebaiknya kamu menyerah saja. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan jatuh cinta pada seorang pria. Yang bisa dilakukan Hua Sengshan hanyalah tersenyum pahit dan pahit. Bagaimana dia bisa membayangkannya juga? Dia sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan dia anggun seperti angin. Emosinya sama sekali tidak megah. Bahkan sekarang, dia masih tidak mengerti apa yang dipikirkan wanita itu. Saat dia lembut, rasanya seperti angin musim semi, tapi saat dia kedinginan, rasanya seperti pisau. Dia tidak dapat diprediksi seperti angin. Karena itu adalah angin, mengapa ia tetap berada di pelukan seseorang? N kecil membuka matanya, manik doa tengkorak ketiga terkondensasi di tangannya. Setelah itu, dia mendengar suara bersemangat Li Qingshan. Dengar, N kecil, aku bisa terbang sekarang. N kecil menoleh ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Yang dia lihat hanyalah Li Qingshan duduk dengan menyilangkan kaki. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan lapisan awan putih muncul di bawahnya, mengangkatnya. Namun, dia hanya berada satu kaki di atas tanah, dan dia bahkan terhuyung-huyung. Entah seberapa jauh dia dari alam, terbang. Li Qingshan sama sekali tidak merasa malu. Dia terkikik. Ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjang. Saksikan saja aku terbang ke langit suatu hari nanti. Tatapan Little N lembut. Mari lakukan bersama. Tentu saja. Chapter 263. Dalam beberapa hari terakhir, Li Qingshan mengabdikan dirinya untuk mempelajari teknik. Hanya dalam beberapa hari, dia telah memahami dasar-dasar teknik cloud reading. Meski dia hanya bisa terbang seperti ini, dia sudah melewati ambang pintu. Yang perlu dia lakukan hanyalah melatihnya lebih banyak lagi di masa depan. Bukan karena kemampuannya memahami yang luar biasa, tapi karena kelima elemen tersebut adalah air. Mereka sangat cocok, dan ki sejatinya khususnya sangat murni. Saat dia menggunakan teknik, keunggulannya terlihat sepenuhnya. Dia bisa mengendalikan ki aslinya seperti lengannya sendiri, seperti sekelompok tentara elit yang mematuhi perintahnya dengan patuh. Mereka mengikuti pemikiran komandan dan mengambil berbagai formasi tanpa gangguan apapun. Formasi ini sangat penting untuk teknik casting. Li Qingshan beralih berlatih teknik manipulasi kabut. Setelah beberapa hari, seluruh gua diselimuti kabut. Li Qingshan tampak seperti sedang berjalan di luar angkasa, terbang mengelilingi gua. Namun, menggabungkan kedua teknik tersebut dan mempraktikkan teknik cloud reading yang sebenarnya jauh lebih sulit daripada mempraktikkan salah satu teknik saja. Dia hanya bisa mengerjakannya sedikit demi sedikit dan mengumpulkan pengalaman. Tidak ada jalan pintas sama sekali. Namun, Li Qingshan sangat bertekad. Dia mempraktikannya dengan sabar, menganggapnya sebagai permainan yang sangat menarik. Terlebih lagi, dengan ditemani Little N, dia tidak menganggapnya membosankan. Apa yang disebut budidaya terpencil sebenarnya seperti di penjara, tetapi untuk sementara waktu dapat mendorong semua konflik keluar dari pintu batu. Pikirannya akan sangat rileks. Dia tidak akan menganggapnya pahit, melainkan menyenangkan. Dia akan membiarkan alam mengambil jalannya dalam semua aspek budidaya. Dia tidak akan mencoba memaksakannya. Efek dari kultivasi akan sangat luar biasa. Kondisi mental ini bahkan lebih penting daripada formasi pengumpulan roh di dalam gua. Sumber daya adalah fondasi yang sangat diperlukan dalam jalur budidaya, namun mengumpulkan sumber daya saja tidak cukup untuk menciptakan pembudidaya yang kuat. Hanya kondisi mental dan pemahaman yang bisa mengubah batu menjadi emas. Di saat seperti ini, Li Qingshan memperoleh pemahaman yang lebih besar tentang pentingnya metode penindasan laut dari penyuruh. Karena semakin banyak pil yang diubah menjadi Daemon Ki dan disalurkan ke inti Daemon penyuruh, pikirannya menjadi semakin tenang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kabut yang menyelimuti gua menjadi semakin kecil, semakin tebal. Sepertinya hal itu menjadi nyata. Li Qingshan meraihnya dengan tangannya. Dia merasa seperti baru saja meraih bola karet yang fleksibel dan elastis, tetapi bola itu sangat licin dan ringan. Dia terbang mengelilingi gua. Li Qingshan menunjukkan senyuman puas. Dia akhirnya menguasai teknik reading cloud. Dia duduk di atas awan. Awan itu bergelombang sejenak dan terus mendukungnya. Dia duduk bersila di atasnya. Dia bertanya sambil tersenyum, bagaimana? Apakah saya terlihat seperti dewa?
Saya kira tidak demikian, N kecil berkata dengan jujur. Bagaimana? Sepertinya tidak. N kecil melihat ke kiri dan ke kanan. N kecil, kata Li Qingshan. Beraninya kamu bilang aku tidak terlihat seperti makhluk abadi. Kemarilah. Dia mengulurkan tangannya, dan energi sejati seperti air menyembur ke arah Little N. N kecil terkikik. Dia bahkan tidak berusaha menghindar, membiarkan pria itu menangkapnya. Dia mencubit pipinya dan mencubit hidungnya. Jika Diao Fei melihat adegan ini, dia pasti akan merasa bahwa Li Qingshan tidak terlalu menakutkan. Namun, kecuali dia berada di depan Little N, bagaimana mungkin dia tidak memperlihatkan giginya di dunia luar yang berbahaya. Tiba-tiba, getaran datang dari cakrawala jauh. Li Qingshan berkata, ini guntur musim semi. Musim semi telah tiba, dan bumi mulai pulih. Kantong serangga itu bergemuruh. Kaki seribu yang sudah lama tertidur, terbangun dan memutar tubuhnya. N kecil berkata, ini kebangkitan hibernasi. Kebangkitan hibernasi, guntur, dan kebangkitan serangga. Li Qingshan membuka kantong serangga, dan kaki seribu merangkak keluar. Tubuhnya tampak bertambah besar, dan dia melambaikan tentakelnya. Makan, makan, petik 2. Pelahap, Li Qingshan memarahi dengan bercanda. Dia mengambil beberapa makanan dan membiarkan kaki seribu makan. Saat itu sudah bulan Februari. Masih ada waktu sekitar 1 bulan sebelum pembukaan 100 aliran pemikiran. Li Qingshan ingin menerobos ke pemurnian Qi tingkat ke-6 dalam bulan ini. Pemurnian Qi tingkat ke-6 dan pemurnian Qi tingkat ke-5 adalah dua konsep yang sangat berbeda, baik dalam hal kekuatan atau status. Selama dia bisa mencapai pemurnian Qi tingkat ke-6, dia percaya bahwa bahkan jika dia pergi ke 100 aliran pemikiran, dia tidak perlu khawatir akan dikuburkan. Dia tidak pergi ke 100 aliran pemikiran untuk mencari perlindungan. Dia tidak berencana mengikuti prinsip tidak menonjolkan diri dan bersikap aman. Tidak peduli lingkungannya, ada hukum alam bahwa yang terkuat adalah yang bertahan hidup. Hanya yang terkuat yang dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dan memiliki lingkungan yang lebih baik untuk bercocok tanam. Ini adalah jalan yang ingin dia ambil. Setelah menunggu beberapa saat, Qi sebenarnya di meridian Yin dan yang telah lama mencapai kondisi penuh. Ini bukanlah hal yang sulit baginya, yang mampu menyerap Qi spiritual dunia. Dalam proses mengolah mantra, dia juga menjadi sangat terampil dalam mengendalikan Qi sejati air gui. Apakah dia siap? Dia tidak tahu, tapi sudah waktunya bertaruh. Tatapan Li Qingshan menjadi tegas. Di kaki gunung, di dalam gedung. Di dalam gedung itu gelap. Setelah beberapa kejadian yang tidak terduga, vitalitas bangunan tersebut rusak parah, dan juga ditekan dari semua sisi. Sulit untuk mengembalikan kejayaannya. Struktur atrium pernah menghubungkan gedung yang ramai dari atas ke bawah. Namun saat ini, suasana juga tampak sangat sepi. Hanya mural gadis giok yang terbang di langit yang masih memiliki senyuman di wajah mereka. Apakah bajingan kecil itu benar-benar ada di gunung? Di istana bawah tanah di lantai bawah, seorang pria parubaya dengan rambut beruban bertanya. Kepala gedung saat ini berkata dengan hati-hati, kepala sekolah, sama sekali tidak ada kesalahan. Banyak orang melihatnya, bahwa Li Qingshan sedang mengasingkan diri di gua di gunung. Begitu dia keluar, segera lapor padaku. Aku tidak percaya dia tidak akan turun gunung. Pria parubaya ini adalah wakil kepala sekolah, Wei Zongyuan. Dia tidak mengenakan pakaian ungu yang mewah, melainkan pakaian abu-abu tua. Jelas sekali dia ingin menyembunyikan jejaknya. Ketika dia menyebut nama Li Qingshan, dia mengertakkan gigi. Sejak Li Qingshan memerciki gedung itu dengan darah dan membunuh petugas toko, dia telah mengembangkan keluhan terhadap sekolah tersebut. Menjelang akhir, bahkan putra Wei Zongyuan dan kedua nenek di sekolah tersebut telah meninggal secara misterius. Wei Zongyuan tidak percaya bahwa Li Qingshan memiliki kekuatan untuk membunuh kedua nenek itu, tetapi dia sangat yakin bahwa itu ada hubungannya dengan dia. Dia telah mengambil keputusan saat bersembunyi di bawah gunung kali ini. Selama Li Qingshan muncul, dia akan menangkapnya dan menyiksanya sebanyak yang dia bisa untuk memaksakan pengakuannya. Hanya dengan begitu kebenciannya bisa diredakan. Selama penjaga Hawkwolf tidak memiliki bukti langsung, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadapnya. Tentu saja, dia tidak memiliki keberanian untuk menerobos ke gunung dan langsung membunuh Li Qingshan sekarang. Kepala sekolah, tolong lepaskan. Kami memiliki mata di seluruh gunung. Begitu dia muncul, kepala sekolah akan segera mengetahuinya. Petik 2. Ketika Li Qingshan membuka meridian Girdle, dia akhirnya menyadari bahwa 4 meridian terakhir dari 8 meridian luar biasa berbeda dari 4 meridian pertama. Yang perlu dia lakukan saat ini bukan hanya membuka titik akupuntur. Selama proses ini, dia perlu terus-menerus menyeimbangkan aliran Qi sejati di 4 meridian Yin dan Yang. Kesulitannya tidak hanya meningkat 4 kali lipat. Itu pada dasarnya dikalikan dengan beberapa level. Pada awalnya, dia mencoba mengedarkan ke 4 meridian secara bersamaan, tetapi dia segera menyadari bahwa ini adalah tugas yang mustahil baginya saat ini. Dia hanya bisa bersabar dan pertama-tama mengaktifkan energi vital di Yin dan Yang Hill Meridian, bahkan jika dia memiliki dasar mantra pembekuan. Bahkan jika dia memiliki dasar untuk memadatkan teknik, dia seringkali melupakan teknik lainnya. Untungnya, apa yang dibeli Li Qingshan adalah versi umum metode kondensasi Qi air gui, pengalaman para seniornya. Itu sangat detail. Namun, setiap kali Li Qingshan mencoba menirunya, dia tidak akan pernah berhasil. Di saat seperti ini, Li Qingshan jelas harus meminta bimbingan Little N.
Bagaimana dia harus menyeimbangkan ki aslinya? Tidak bisakah kamu fokus sedikit saja? N kecil terkejut. Fokus sedikit. Bagaimana? N kecil membelalakkan matanya. Untuk pertama kalinya, dia tidak dapat membantu Li Qingshan, karena dia tidak tahu apa kesulitannya. Saya tahu pemahaman saya rata-rata. Anda tidak perlu memberikan pukulan berat kepada saya. Li Qingshan menepuk bahu Xiao An dan berkata kepada kaki seribu yang tegak, benar. Kaki seribu, hal semacam ini. Tidak mudah bagi Anda dan saya untuk menguasainya. Petik 2. Kaki seribu membuka mulutnya dan mengeluarkan hembusan demonik ki. Meskipun lemah, ia terbagi menjadi selusin aliran tipis yang berpotongan dan tumpang tindih satu sama lain, membentuk gambar yang sangat berirama dan bergerak. Meskipun dia telah kehilangan inti daemonnya, sehingga sangat merusak budidayanya, dia masih menjadi Jenderal Daemon di masa lalu. Dia telah mencapai ranah kultivasi yang belum pernah dialami Li Qingshan sebelumnya. Meskipun dia agak lamban dalam hal dunia, bagaimana hal sepele seperti mengendalikan Daemon Ki bisa mengganggunya. Li Qingshan ingin menemukan keseimbangan darinya, tetapi dia menemukan iblis yang salah. N kecil merentangkan tangannya dan berkata, sederhana sekali, bukan? Li Qingshan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan kembali berkultivasi. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Baru pada saat itulah Li Qingshan berhasil mengalihkan perhatiannya dan mengedarkan ki yang sebenarnya di meridian tumit yin dan yang sesuai keinginannya. Setelah hari berikutnya, dia mencapai keseimbangan yang diperlukan untuk memadatkan lautan ki di meridian yin dan yang hil miliknya. Namun, menyatukan keempat meridian masih sangat sulit. Dia hanya fokus untuk mencoba lagi dan lagi. Dia tidak makan atau minum, juga tidak tidur atau istirahat. Di mata orang lain, dia tampak kerasukan. N kecil tidak bisa tidak khawatir. Namun, Li Qingshan tahu bahwa dia tidak sedang terburu-buru, juga tidak sedih. Dia hanya terus mencari perasaan. Karena dia bukan seorang jenius, dia akan menebusnya dengan kerja keras. Jika dia gagal 100 kali, dia akan mencoba 1000 kali. Jika dia gagal 1000 kali, dia akan mencoba 10.000 kali. Betapapun sabarnya seseorang, mereka akan menjadi tidak sabar dan sedih setelah gagal 10.000 kali. Namun, Li Qingshan tidak melakukannya. Penyuruh tidak hanya menekan Daemon Ki. Itu juga menekan pikirannya. Untuk ke-91.512 kalinya, 4 aliran ki sejati naik secara bersamaan. Yang satu goyah sementara yang lainnya goyah, tapi mereka mempertahankan keseimbangan yang menakjubkan sepanjang waktu. Pada saat yang sama, ki sejati di meridian girdle-nya bersirkulasi dengan cepat, mengikat 4 aliran ki sejati seperti ikat pinggang dan mengirimkannya ke dalam dantiannya. Saat lautan ki akan terbentuk, ia menyebar lagi. Dia telah gagal pada saat-saat terakhir. Namun, Li Qingshan tersenyum. Merupakan kemajuan besar untuk mencapai langkah ini, tetapi untuk benar-benar membelah lautan ki akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Bahkan 1 tahun pun tidak akan lambat. Hanya tinggal beberapa hari lagi sampai ujian masuk 100 aliran pemikiran. Selain menebusnya dengan kerja keras, uang juga bisa. Dia mengeluarkan hampir 100 pil lautan ki dan menyusunnya. Lalu, dia mengkonsumsi 1. Efek dari pil lautan ki adalah menggabungkan 4 aliran ki sejati menjadi 1. Namun tingkat keberhasilannya tidak 100%. Seperti yang diharapkan, pil laut ki pertama gagal. Dia gagal, lalu mengkonsumsinya. Siklus itu berulang. Bahkan setelah mengkonsumsi lebih dari 20 pil lautan ki, dia masih belum berhasil. Ekspresi Li Qingshan tidak berubah sedikit pun. Jika prajurit ki biasa melihatnya mengkonsumsi pil lautan ki dengan cara ini, kemungkinan besar mereka akan mengutuknya karena menyia-nyiakannya. Mereka biasanya menunggu sampai mereka memiliki tingkat kepercayaan tertentu sebelum mengeluarkan pil lautan ki mereka yang berharga untuk mengejar kesuksesan. Namun, Li Qingshan tidak takut menyia-nyiakannya. Dia mampu melakukannya. Tujuan paling mendasar dari semua pil obat adalah untuk menghemat waktu budidayanya. Selama dia menjadi lebih kuat, dia secara alami akan bisa mendapatkan pil obat yang lebih banyak dan lebih baik. Waktu tidak menunggu siapapun. Setelah mengkonsumsi pil ki laut ke-37, 4 aliran ki sejati secara bersamaan mengalir ke dantiannya di bawah kendali meridian girdle miliknya. Di bawah pengaruh pil laut ki, mereka menyatu. Khasiat obat dari 36 pil lautan ki sebelumnya masih tersisa, hampir secara paksa merekatkan ki yang sebenarnya. Namun, kali ini, suara gemuruh sepertinya datang dari perut bagian bawahnya. 4 aliran ki sejati, yin dan yang, menyatu menjadi 1. Ki sejati dalam dantiannya berfluktuasi, membentuk lautan luas. Itu tidak lagi mengalir keluar, melainkan menjadi sumber dan tujuan dari semua ki sejati di tubuhnya. Dia telah menembus lapisan ke-6, dan lautan ki telah terkondensasi. Li Qingshan akhirnya tersenyum lega, tapi dia segera layu. Kelelahan dan kelesuan yang telah dia tekan secara paksa dengan metode penindasan laut penyuruh semuanya melonjak. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tertidur. Selama setengah bulan terakhir, dia dengan paksa menggunakan metode penindasan laut penyuruh untuk mempertahankan kondisi mentalnya pada kondisi puncak, hanya agar dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun pengalaman yang dia peroleh dari setiap upaya. Metode biadab semacam ini sangat membebani semangatnya, dan bahkan ada bahaya putusnya tali itu. Namun pada akhirnya, dia bertahan dan mencapai sisi lain. N kecil naik dan mengusap keningnya dengan lembut. Dia berkata dengan lembut, tidur sebentar.
Jangan lupa bangun. Kata-kata Little N sepertinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan sebelum Li Qingshan selesai berbicara, dia terjatuh ke tanah dengan keras, tertidur lelap. Dia tidur sangat nyenyak kali ini. Dia berada dalam kondisi seperti mimpi sepanjang waktu. Dia merasa seperti terombang-ambing di lautan, hanyut mengikuti arus bawah dan ombak. Dia akan tenggelam ke kedalaman lautan pada suatu waktu dan muncul ke permukaan pada waktu lain. Sebelum Little N dapat meneleponnya, dia bangun. Kepalanya masih sedikit sakit. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, berapa lama saya tidur? Sekitar 14 jam. Saatnya berangkat. Li Qingshan tiba-tiba berdiri dan tersenyum. Ya, Li Qingshan membuka kantong serangga dan berkata pada kaki seribu, tahan saja sebentar. Jangan khawatir, ini tidak akan terlalu lama. Kaki seribu masuk ke dalam kantong serangga dan menemukan berbagai makanan yang telah disiapkan Little N untuknya. Dia segera mulai melahap dirinya sendiri, tetapi dia tidak merasa diperlakukan salah sama sekali. Dia memutar piringan batu itu, dan pintu batu itu perlahan terbuka. Embusan udara segar masuk. Musim semi sudah tiba. Pengasingannya berada di belakang gunung. Awalnya tempat itu terpencil, jadi dia tidak memberitahu siapapun. Dia langsung menggunakan teknik Cloud Trading Mist. Awan bergulir berkumpul di bawah kakinya. Setelah membuka lautan energinya, dia menemukan bahwa penggunaan mantra sangatlah mudah, dan efeknya berkali-kali lipat lebih kuat. Awan membawa Li Qingshan dan Little N ke langit. Namun, mereka baru terbang beberapa meter sebelum menghilang dalam kilatan cahaya jernih. Tuan, Li Qingshan telah keluar dari pengasingan. Pemilik gedung buru-buru melaporkan. Di mana dia sekarang? Wei Zongyuan sudah lama menjadi tidak sabar. Dia senang mendengarnya. Tidak, dia sudah pergi. Pemiliknya tergagap. Sebuah pesan datang dari gunung. Tempat tinggal gua pengasingan terbuka lebar, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Tidak ada yang tahu kemana perginya Li Qingshan. Kecil itu, Wei Zongyuan melambaikan tangannya, dan pemiliknya terlempar. Dia menabrak dinding dengan keras dan mengeluarkan seteguk darah. Namun, menghadapi Wei Zongyuan yang marah, dia tidak berani melawan, juga tidak berani mengatakan apapun. Wei Zongyuan berteriak dengan marah, kemanapun kamu melarikan diri, aku akan menemukanmu dan mencabik-cabikmu. Awan telah terbang ke titik tertinggi yang bisa mereka capai. Langit berwarna biru mempesona. Li Qingshan mengulurkan tangannya ke arah langit, seolah ingin menyentuh ilusi, janji di atas 9 surga. Meski tangannya hanya menyentuh kehampaan, sudut bibirnya membentuk senyuman. Di bawah sinar matahari musim semi, cahayanya sangat terang sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. N kecil menatap lurus ke arahnya, seolah dia sedang melihat ilusi. Dia diam-diam mengucapkan janjinya. Itu bukan ke kampung halaman yang telah lama terlupakan di selatan, tapi untuk menemaninya sampai melampaui 9 surga. Setelah beberapa lama, Li Qingshan menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah ke pegunungan. Clear River yang bergelombang berubah menjadi busur cahaya yang bersinar. Gunung Hawkwolf seperti gundukan kecil. Raungan marah Wei Zongyuan bahkan mungkin tidak sebanding dengan dengungan nyamuk, jadi Li Qingshan tidak mempedulikannya. Dia mengeluarkan peta mental provinsi hijau, menyesuaikan arah, dan menunjuk ke tenggara. Ayo pergi, ke 100 aliran pemikiran. Chapter 264. Awan melonjak, menyapu langit dengan ekor kecil berwarna putih. Hembusan angin kencang bertiup ke wajah mereka, mengibarkan pakaian Li Qingshan dan Xiao An. Angin musim semi di bulan Maret masih membawa sedikit kesejukan, namun rasa hangatnya sungguh memabukkan. Pemandangan di permukaan tanah dengan cepat surut. Li Qingshan juga pernah terbang di kehidupan masa lalunya, tetapi perasaan terbang menembus awan tidak bisa dibandingkan dengan terkunci di dalam kabin. Di bawah kendali Li Qingshan, awan tiba-tiba menukik ke bawah, bergegas menuju sebuah danau besar. Air danau berwarna hijau giok mengalir deras. Saat mereka mendekati danau, mereka tiba-tiba menjadi stabil, menimbulkan gelombang jernih yang mendarat di wajah Li Qingshan. Mereka melaju di sepanjang permukaan air, meninggalkan jejak di permukaan. Tepat ketika mereka hendak bertabrakan dengan gunung kecil, mereka tiba-tiba lepas landas lagi, bergegas ke langit biru. Pemandangan di sekelilingnya terus berubah. Kota dan desa muncul dan menghilang. Gunung naik dan turun, dan gunung naik dan turun. Saat itu awal musim semi, dan pemandangan alam yang belum dirusak oleh manusia memenuhi matanya. Untuk sesaat, Li Qingshan merasa pikirannya belum pernah seluas ini sebelumnya. Li Qingshan mengeluarkan kaki seribu dari kantong serangga, membiarkan orang yang menghabiskan seluruh hidupnya merangkak di bawah tanah untuk melihat pemandangan di langit. Begitu kaki seribu keluar, dia langsung meringkuk menjadi bola. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak, dan N kecil terkikik. Dia mengendarai awan, tapi dia tidak terbang terlalu cepat. Paling tidak, dia tidak bisa menandingi kecepatan Li Qingshan dengan berjalan kaki. Untungnya, tidak ada penghalang di udara, sehingga dia bisa melakukan perjalanan dalam garis lurus. Kota Jiaping berjarak ribuan kilometer dari prefektur Clear River, namun menempuh jarak sejauh itu dalam satu hari bukanlah hal yang sulit jika dia mengendarai awan dan kabut. Mereka berangkat pada sore hari. Langit di atas mereka berangsur-angsur meredup, dan bintang-bintang terang pada akhirnya berubah menjadi lautan bintang yang gemerlap. Awan kecil melayang di bawah langit berbintang seperti pulau kecil yang terisolasi. Li Qingshan mau tidak mau terpana melihat pemandangan di hadapannya. Dia memuji dari lubuk hatinya, betapa indahnya.
N kecil mengangguk. Kurang dari. Li Qingshan menepuk kepalanya dan mengeluarkan peta mental Kingsu. Dia melihatnya dan berkata, kita hampir sampai. Sungai Clear berubah menjadi sabuk giok yang berkelap-kelip dengan cahaya bintang, mengarah ke pusat seluruh prefektur Clear River. Kapal-kapal di sungai secara bertahap berkumpul. Saat awan terbang, bola api tiba-tiba muncul di tanah gelap, menyala dengan menyilaukan. Ketika Li Qingshan mendekat, dia melihat nyala api itu terbuat dari ribuan lampu, dan dia menunjukkan sedikit keterkejutan. Awalnya, dia mengira kota prefektur Clear River hanyalah versi kota Jiaping yang diperbesar. Paling banyak, ukurannya akan beberapa kali lebih besar. Namun ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia merasa seolah-olah telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu ke kota modern yang penuh dengan gedung-gedung bertingkat. Banyak di antaranya yang tingginya lebih dari 10 lantai, dan semuanya sangat indah dan indah, seperti galeri seni raksasa, bukan hutan beton seperti kota modern. Bangunan tradisional ini seharusnya tidak terlalu megah. Secara khusus, ada beberapa bangunan dengan desain khusus. Bahkan orang luar seperti Li Qingshan menganggap mereka tidak cocok untuk bidang teknik, tetapi mereka tetap berdiri dengan bangga. Li Qingshan segera mengerti. Ini adalah teknik sipil dari aliran Mohisme. Sekarang ini adalah dunia para kultivator. Pengaruh mereka telah merambah seluruh penjuru dunia. Mereka tidak terbang sembarangan di langit setiap hari, saling menyerang dengan teknik. Sesampainya di depan kota prefektur, Li Qingshan membubarkan awan dan berjalan bersama Little N. Namun, dia masih menggunakan cermin gaib untuk menyembunyikan dirinya dan seluruh auranya. Kecil kemungkinannya dia bertemu orang-orang dari sekte yang sama di kota sebesar itu, jadi tidak ada salahnya berhati-hati. Sesampainya di darat, ia semakin menemukan kemegahan kota tersebut. Masih belum ada tembok kota. Jika perang benar-benar pecah suatu hari nanti, hasil perang pasti akan ditentukan di langit. Tembok kota di atas tanah hanyalah lereng kecil dari tanah. Bahkan kebutuhan untuk waspada terhadap bandit dan bandit pun berkurang. Ini adalah markas besar seluruh penjaga Hawkwolf di prefektur Clear River. Ada 2 komandan yang ditempatkan di sini, jadi siapapun yang membuat masalah di sini akan ditangkap dan segera dikuliti. Tujuan pertama Li Qingshan adalah markas besar pengawal Hawkwolf. Awalnya, setiap anggota baru pengawal Hawkwolf harus datang ke prefektur Clear River untuk menemui 2 komandan tembaga setelah periode observasi. Itu pada dasarnya adalah masalah rutin. Petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Qian Rongzi dan Diao Fei telah tiba di prefektur Clear River. Hanya Li Qingshan yang belum melakukannya. Sebelum dia memasuki budidaya terpencil, Fang Ensang secara khusus mengingatkannya untuk melapor segera setelah dia tiba di prefektur Clear River. Dia ingin pergi ke 100 aliran pemikiran untuk berkultivasi, jadi dia harus melakukan ini. Dia tidak bisa tidak memikirkan situasi lebih dari setahun yang lalu. Komandan Hua, yang tampan dan Wang Tua, yang tegas. Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi mereka ketika mereka melihatnya lagi. Dan, ini sudah sangat larut. Keduanya mungkin tidak sedang bekerja. Li Qingshan berpikir. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu, dan denyut nadi sepertinya melewatinya. Li Qingshan segera meningkatkan kewaspadaannya, tetapi dia tidak melihat ada orang yang mendekatinya. Mau tak mau dia merasa agak bingung. N kecil berkata, ini adalah formasi. Bagaimana kamu tahu? Itu tertulis di kitab segalanya. Li Qingshan terkejut. Formasi susunan yang menyelimuti kota sebesar itu tidak berbeda dengan tembok tak kasat mata, melindungi dari praktisi Qi yang benar-benar dapat menimbulkan ancaman bagi mereka. Namun, dia menduga formasi tersebut mungkin jauh lebih efektif sebagai pencegah daripada yang sebenarnya. Li Qingshan melakukan perjalanan di sepanjang sungai. Kapal-kapal yang menjulang tinggi di sungai yang lebar tampak seperti kota di dalam kota. Dermaga ramai dengan aktivitas, dan lentera seterang siang hari, menerangi pohon willow yang tumbuh subur di tepi sungai. Itu kabur seperti bola kabut. Orang-orang berbondong-bondong di jalan utama, berkelok-kelok seperti angkutan. Itu makmur dan menyenangkan. Li Qingshan tiba-tiba menyadari. Manusia fana ini hidup di bawah asuhan para dewa. Li Qingshan berjalan melalui jalan bersama Little N dan segera menemukan tujuannya. Itu adalah bangunan berwarna merah tua yang tingginya beberapa puluh lantai. Di bagian paling atas gedung berdiri seekor elang perunggu yang bahkan lebih besar dari kota Jiaping. Matanya juga terbuka lebar dan sayapnya terbentang. Sungguh menakjubkan. Li Qingshan mau tidak mau bertanya-tanya, jika ini adalah Komando Ruyi, tempat tinggal Gu Yanying, bukankah mereka harus menggunakan perak untuk membuat burung sebesar itu? Jika itu adalah kota South Hook, mereka mungkin harus membuat elang emas. Namun, pada tingkat budidaya itu, apa yang seharusnya dilakukan oleh emas dan perak? Li Qingshan membubarkan teknik tembus pandang dan berjalan menaiki tangga, memasuki gedung megah. Aula itu sunyi. Satu-satunya jalan menuju puncak adalah tangga spiral. Lantai marmernya berkilau seperti cermin. Hanya seorang wanita yang tertidur di balik meja marmer. Li Qingshan sengaja membuat langkah kakinya lebih keras, tapi dia juga gagal membangunkan wanita itu. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia hanyalah orang biasa. Keamanannya sangat lemah sehingga pada dasarnya mustahil untuk menghubungkannya dengan penjaga Hawkwolf. Yang bisa dia lakukan hanyalah berjalan dan mengetuk meja. Wanita itu tersentak bangun. Siapa yang kamu cari? Li Qingshan berkata, penjaga serigala hitam kota Jiaping, Li Qingshan, datang menemui kedua komandan itu.
Komandan Wang sudah kembali ke rumah. Wanita itu melihat tablet di pinggang Li Qingshan, jadi dia tidak berani berlama-lama. Li Qingshan bertanya, lalu bagaimana dengan Komandan Hua? Wanita itu segera berkata, Komandan Hua sudah lama pergi minum-minum dengan pelacur. Dia menutup mulutnya dengan tergesa-gesa, tahu dia telah salah bicara. Li Qingshan mengerutkan bibirnya. Tampaknya, Komandan Hua ini tampaknya tidak terlalu bermartabat di sini. Wanita itu jelas hanya seorang pelayan biasa. Mungkin tidak ada praktisi Qi yang bersedia melakukan ini, itulah sebabnya mereka memilih orang biasa dengan penampilan yang menyenangkan. Kamu bisa istirahat malam ini di lantai atas. Aku akan menemui kedua komandan besok. Yang jelas, tujuan dibangunnya gedung megah ini bukan sekadar untuk bekerja. Bisa juga menyediakan penginapan bagi para penjaga yang datang dari tempat lain. Saat Li Qingshan merenung, sebuah suara terdengar dari atas. Kamu akhirnya datang. Qian Rongzi berjalan menuruni tangga spiral perlahan. Dia tidak mengenakan seragam penjaga Hawkwolf. Sebaliknya, dia berganti menjadi gaun musim semi tipis berwarna ungu. Rambutnya disisir menjadi sanggul, memperlihatkan lehernya yang seputih salju. Dibandingkan dengan sikapnya yang lembut dan ramah di kota Jiaping, dia tampak jauh lebih anggun. Pada saat ini, bahkan Li Qingshan berjuang untuk menghubungkannya dengan Qian Rongzi di masa lalu. Sikapnya tidak hanya berubah, tetapi juga sublimasi. Tingkat kultivasinya sudah berada di lapisan ke-6 alam pemurnian aura, yang mungkin memainkan peran penting. Li Qingshan mengerutkan kening. Mengapa kamu di sini? Qian Rongzi menyentuh rambutnya. Aku juga ingin datang ke 100 aliran pemikiran untuk berkultivasi. Mungkin kita akan menjadi teman sekelas di masa depan, kan, N kecil. Dia mengedipkan mata pada Little N sebelum berkata kepada Li Qingshan, selamat telah mencapai lapisan ke-6. Meski dia tidak menunjukkannya di wajahnya, dia tercengang. Saat pertama kali bertemu Zhang Xuan, dia hanya berada di lapisan pertama alam pemurnian Qi. Dalam waktu kurang dari setahun, dia sudah mencapai lapisan ke-6. Terlebih lagi, kekuatan aslinya jauh dari apa yang dia tunjukkan. Meskipun alasan mengapa dia bisa berkultivasi begitu cepat adalah karena metode kultivasi brutal, teknik vitality devouring, itu juga terkait dengan akumulasi bertahun-tahun, itulah sebabnya dia berhasil membelah lautan Qi-nya dalam satu kali stroke. Li Qingshan berkata, demikian pula. Kegembiraannya bukanlah sebuah kepura-puraan. Praktisi Qi manapun yang telah mencapai lapisan ke-6 alam pemurnian aura akan merasa senang karenanya. Namun, penampilan indahnya tampaknya tidak sesederhana itu. Rongzi, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kita sepakat untuk makan bersama? Seorang pria muda berjalan menuruni tangga dan tiba di samping Qian Rongzi. Mata Li Qingshan berbinar. Dia pernah melihat pria itu sebelumnya. Dia adalah Wu Gen, yang memimpin kelompok tersebut untuk memusnahkan masyarakat pencari kebenaran di masa lalu. Bukan hal yang aneh bagi Qian Rongzi untuk mengenalnya. Wu Gen akrab dengan Fang Ensang. Karena Qian Rongzi, yang sangat dia hargai, telah datang ke prefektur Clear River, dia jelas harus meminta teman baiknya ini untuk menjaganya. Ketika dia melihat bagaimana Wu Gen memandang Qian Rongzi, Li Qingshan merasa tercerahkan. Itu adalah tatapan seorang pria yang memandang seorang wanita. Meski sengaja disembunyikan, keinginan itu tetap telanjang. Mangsanya sudah mengambil umpannya. Saudara Wu, ini adalah rekan yang bergabung dengan penjaga Hawkwolf bersama saya. Namanya Li Qingshan. Qingshan, ini adalah teman baik komandan kita. Dia dipanggil Wu Gen. Qian Rongzi memperkenalkannya dengan anggun, tapi dia menjaga jarak tertentu dari Wu Gen sepanjang waktu. Dia tampak lebih dekat dengan Li Qingshan. Chapter 265. Qian Rongzi bukan lagi Qian Rongzi yang sama yang terburu-buru mengubah nasibnya dan berhubungan dengan atasan saat pertama kali datang ke kota Jiaping. Sekarang dia punya modal untuk menunggu harga yang tepat, dia mengerti betul bahwa semua pria adalah orang yang tercela. Akan lebih mudah baginya untuk mencapai tujuannya jika dia mencegah mereka untuk mencapainya. Namun, semua ini dibangun berdasarkan budidaya. Hanya dengan budidayanya di lapisan ke-6, Wu Gen dapat menganggapnya penting, mencegahnya menggunakan metode yang kuat. Kembali ke kota Jiaping, bahkan jika dia ingin menggunakan metode ini untuk membuat Zuo Zibo tetap bertahan, itu mustahil. Hanya kekuatan yang bisa mendapatkan rasa hormat. Ini adalah salah satu hukum paling mendasar dalam komunitas budidaya. Li Qingshan melihat semua ini, tapi dia tidak membeberkannya. Awalnya, dia punya sedikit keluhan dengan Wu Gen, jadi dia malah sedikit mengasihaninya sekarang. Dia membungkuk. Salam, Tuan Wu. Wu Gen melihat bagaimana Li Qingshan adalah praktisi Qi lapisan ke-6, jadi dia tidak menjadi terlalu sombong. Dia mengembalikan busurnya dengan santai. Tidak buruk. Kamu punya bakat. Kamu bisa mempertimbangkan untuk mengganti pakaianmu. Saat kamu memasuki 100 aliran pemikiran dalam beberapa hari, kita semua akan menjadi keluarga, jadi kita harus lebih dekat. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu untuk menemui Komandan Hua. Bolehkah saya bertanya di mana Komandan Hua berada? Pavilion? Tentu saja. Ayo pergi bersama. Li Qingshan sedikit terkejut. Qian Rongzi juga menjadi gelisah. Dia telah dikeluarkan segera setelah dia bergabung dengan sekte tersebut. Dia secara pribadi telah membantai putra Wei Zongyuan, dan semua budidayanya berasal dari seni rahasia. Rongzi, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Tempat itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Ada banyak hal menarik di sana. Sebagian besar koki terbaik di seluruh prefektur Clear River ada di sana. Kamu pasti tidak akan seperti itu, kecewa.
Wu Gen mengira Qian Rongzi enggan pergi ke rumah bordil, jadi dia mencoba membujuknya dengan lembut. Qian Rongzi dengan bijaksana menyebutkan keluhan Li Qingshan terhadap sekte tersebut. Wu Gen mempelajari Li Qingshan. Aku tidak tahu, tapi kamu pasti tahu cara membuat masalah. Li Qingshan berkata, pohon itu menginginkan kedamaian, tetapi angin tidak berhenti. Saya akan bermalam di sini dan menemui Komandan Hua besok. Petik 2. Tunggu, Wu Gen mengeluarkan tablet serigala merah dan menjentikannya. Dengan kilatan cahaya, dia berkata, Kakak Hua, ada seseorang dari Jiaping bernama Li Qingshan. Dia ingin bertemu denganmu, tapi sepertinya dia memiliki konflik dengan kakak Qiu. Ya, oke. Lalu dia melihat ke atas. Tunggu sebentar, dia bilang dia akan datang. Kurang dari. Lebih besar dari bersih. Petik 2. Hal ini membuat Li Qingshan merasa seolah-olah dia telah bertransmigrasi ke masa lalu. Dia linglung sejenak. Dia bingung. Orang seperti apa kakak Qiu itu? Qian Rongzi berkata dengan suara rendah, kepala sekolah, begonia, pembina yayasan. Li Qingshan bergidik. Penjaga Hawkwolf di prefektur Clear River sebenarnya memiliki hubungan yang mendalam dengan sekte tersebut. Di hadapan rekan-rekannya, Wu Gen tidak sombong seperti saat berada di lembah mata air tenang. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pamer sedikitpun. Li Qingshan dan Qian Rongzi memiliki pemikiran yang sama, jadi mereka menjawabnya dengan enggan. Mereka akan saling memandang dari waktu ke waktu, yang membuat Wu Gen agak tidak senang. Beberapa saat kemudian, terdengar suara tetangga yang panjang di luar. Seekor kuda bagus dengan surai perak berhenti di pintu masuk. Kukunya sebenarnya tidak menyentuh tanah saat ia melaju di atas angin. Kuda itu satu kepala lebih tinggi dari kuda biasa. Itu ditutupi sisik halus. Itu sangat tampan. Sesosok lincah turun dari kudanya. Itu adalah Hua Sengshan. Wu Gen tersenyum. Saudara Hua, kenapa kamu tidak menjual kuda naga perak ini kepadaku seharga 1000 batu spiritual? Hua Sengshan melirik Wu Gen. Membeli kaki kuda lebih seperti itu. Wajahnya memerah, seolah dia baru saja memoleskan pemerah pipi. Namun, matanya masih jernih, dan saat dia melihat Li Qingshan, matanya berbinar. Dia tidak menyangka orang yang dia sebutkan akan muncul di hadapannya begitu cepat. Ketika dia melihat tingkat kultivasi Li Qingshan, dia terkejut lagi. Dia mendecakkan lidahnya dengan heran dan berkata, aura refining lapisan ke-6, mengesankan, mengesankan. Li Qingshan tidak bersikap merendahkan atau sombong saat dia berkata, bawahan ini memberi salam kepada Komandan Hua. Hua Sengshan melambaikan tangannya. Sekarang bukan waktunya bekerja. Jangan panggil aku Komandan. Wu Gen berkata, di usiaku, aku seharusnya berada di lapisan ke-6 alam pemurnian aura. Apa hebatnya itu? Kurang dari. Lebih besar dari bersih. Petik 2. Wu Gen telah mencapai lapisan ke-8 di usia yang sangat muda. Dia bisa dianggap sebagai anak ajaib di prefektur Clear River yang penuh dengan orang-orang berbakat. Satu-satunya orang yang mengaguminya adalah Hua Sengshan. Mau tak mau dia merasa tidak puas ketika mendengar dia memuji kultivasi Li Qingshan, dan dia melakukannya di depan Qian Rongzi. Meskipun Li Qingshan baru berusia 17 tahun, sikapnya stabil. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka tidak dapat memperlakukannya sebagai remaja biasa. Sebaliknya, dia adalah pria yang memiliki daya tarik tersendiri. Hua Sengshan berkata, berapa tahun yang kamu perlukan untuk mencapai lapisan ke-6? Sekitar 10 tahun. Apa hubungannya dengan ini? Wu Gen juga berasal dari klan bangsawan. Dia mulai berkultivasi sejak dia masih muda. Setelah mendirikan yayasan dasar, dia dikirim ke 100 sekolah pemikiran. Hua Sengshan mengangkat satu jari. Dia hanya membutuhkan waktu 1 tahun. Kakak Hua, kamu tidak bercanda, kan? Wu Gen langsung terkejut. Dia memandang Li Qingshan dengan heran. Dia tidak dapat mengatakan bahwa orang yang sedikit kasar ini memiliki bakat seperti itu. Hua Sengshan berkata kepada Li Qingshan, apakah saya benar? Li Qingshan berkata, kurang lebih. Pandangan Wu Gen terhadap Li Qingshan menjadi lebih hati-hati. Hua Sengshan melingkarkan lengannya di bahu Li Qingshan secara alami. Ayo pergi. Ayo ke atas bersamaku. Dia segera merasakan tubuh Li Qingshan menegang. Dia tersenyum, memperlihatkan giginya yang putih bersih. Meskipun dia sedikit mabuk, itu hanya membuatnya tampak lebih menawan. Qian Rongzi berpikir, bahkan yang disebut pria tampan tiada taraf pun hanya seperti ini. Dia takut dengan santai menyerang prinsip-prinsip pria ini, meskipun pria itu jauh lebih berguna baginya, karena dia secara pribadi telah melihat Master Sekte, Begonia. Li Qingshan tidak pernah menyangka dia akan segera memasuki sarang musuh terbesarnya begitu dia tiba di prefektur Clear River. Ada seorang penggarap yayasan pendirian di sana. Bukankah itu pada dasarnya masuk ke dalam jebakan? Dia tahu bahwa Hua Sengshan ini memiliki hubungan dekat dengan sekte tersebut. Apakah dia berencana bekerja dengan sekte tersebut untuk mengacaukannya? Hua Sengshan berkata, tidak perlu terlalu gugup. Tenang saja, wanita mungkin galak seperti harimau, tapi pada akhirnya mereka tidak memakan orang. Benar, Rongzi. Qian Rongzi tersenyum tipis. Ya, Wu Gen semakin menyukainya. Dia benar-benar wanita yang aku kagumi. Saat wanita biasa melihat Hua Sengshan, mata mereka akan melebar. Tak satu pun dari mereka yang bisa menghadapinya semudah dia. Li Qingshan sedikit tenggelam dalam pikirannya. Hua Sengshan menepuk punggung Li Qingshan. Jangan khawatir, ini wilayahku. Aku bisa menjamin keselamatanmu. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja.
Aku penjaga Hawk Wolf yang perkasa. Bersembunyi bukanlah solusi. Qian Rongzi berkata, ya, Qingshan. Ayo kita lihat. Terserah Anda, Komandan. Li Qingshan tahu dia tidak bisa menolaknya. Menyeretnya keluar hanya akan membuatnya semakin curiga, jadi dia berkata dengan tegas. Qian Rongzi kejam, tapi wawasannya juga sangat tajam. Karena dia cukup berani untuk pergi, itu berarti dia sudah mengambil keputusan. Dia mempercayainya. Mereka berada dalam situasi yang sama dalam masalah ini. Kenyataannya, dia adalah seorang pengkhianat, dan kejahatannya jauh lebih besar daripada kejahatannya. Bahkan dia cukup berani untuk pergi, jadi mengapa dia takut? Jika dia bisa mengatasi kekhawatirannya, itu akan menjadi hal yang baik. Aku bilang kamu tidak boleh memanggilku komandan, tapi lebih seperti itu. Hua Sengzan berjongkok lagi dan berkata pada N kecil di samping Li Qingshan, kamu pasti N kecil yang diinginkan gerbang itu. N kecil mengabaikannya, dia hanya memegang tangan Li Qingshan. Wu Gen tertawa keras. Jadi, bahkan kamu punya saat-saat di mana kamu tidak bisa mengatasinya. Hua Sengzan mengusap hidungnya. Sepertinya pesonaku masih belum mencapai wanita seusiamu. Sebaiknya kamu segera dewasa. Saat itu, kamu akan tahu siapa yang lebih baik antara aku dan pria Li ini. Wu Gen tertawa terbahak-bahak, sementara Li Qingshan menyeringai. Sulit baginya untuk mengembangkan niat buruk terhadap dirinya. Mereka berjalan keluar dari gerbang. Li Qingshan memandangi kuda naga perak yang sedang menggerakkan kuku dan kepalanya. Dari jarak dekat, kuda itu semakin cantik. Setiap otot di tubuhnya indah secara ritmis. Aura spiritual yang melayang di sekitarnya juga sangat murni. Li Qingshan tahu bahwa ini adalah binatang spiritual yang dijinakkan oleh manusia. Jika dia mengikuti standar Daemon, itu akan menjadi binatang Daemon yang relatif kuat. Pelana dan kuku-kuku kakinya semuanya berkedip-kedip dengan cahaya. Setidaknya mereka bernilai artefak spiritual tingkat tinggi. Ditambah dengan biaya harian untuk meningkatkannya, itu bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh praktisi Qi biasa. Sekalipun mereka mampu membelinya, hal itu tidak diperlukan sama sekali. Namun, kekuatan klan Hua justru ditampilkan di tempat yang tidak perlu. Mau menaikinya? Ayo, aku akan menggendongmu. Melihat Little N juga sedang menatap kuda naga perak itu, Hua Sengzan sepertinya tak rela pesonanya hilang. Dia tersenyum dan berkata. N kecil masih menggelengkan kepalanya. Li Qingshan menggendongnya dan menempatkannya di atas kuda. Ditepuknya pelan tubuh kuda itu. Duduklah, perjalanan masih panjang. Hati-hati, Hua Chengzan segera mengingatkannya, tetapi yang dia lihat hanyalah kuda naga perak yang berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah sedang tertegun. Aneh, bajingan ini biasanya sangat berapi-api. Jika aku tidak membicarakannya dengannya, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menungganginya. Meski kuda tidak secerdas manusia, mereka tetap memiliki rasa bahaya yang tidak dimiliki manusia. Wu Gen juga mengeluarkan benda yang tampak seperti tablet dan memanggil seekor kuda yang bagus. Meski tidak sebagus kuda naga putih, ia tetap merupakan makhluk roh yang luar biasa. Dia kemudian mengundang Qian Rongzi untuk naik kudanya. Qian Rongzi mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan duduk di atas kuda dengan anggun. Hua Sengzan dan Wu Gen memimpin kudanya, dan kelompok itu berjalan di sepanjang jalan menuju gedung. Sepanjang perjalanan, Hua Sengzan dan Wu Gen berdiskusi tentang pro dan kontra dari semua jenis hewan tunggangan. Kuda bukan satu-satunya di antara mereka. Harganya sangat tinggi, dan seluruh rangkaian peralatan berharga setidaknya beberapa ribu batu roh. Li Qingshan juga tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasa seperti anak kecil dari pedesaan yang mendengarkan tuan muda di kota berbicara tentang jenis mobil apa yang akan dibeli. Meskipun bukan karena dia tidak mampu membelinya, dia pasti tidak akan menghabiskan batu roh untuk hal semacam ini. Dia ingin mengubah setiap batu roh menjadi kekuatannya sehingga dia bisa terbang lebih tinggi ke langit. Tentu saja, jika dia benar-benar menginginkan tunggangan, ada beberapa binatang iblis tampan di bawah tanah. Binatang iblis liar ini, meskipun mereka ditangkap hidup-hidup oleh manusia, tidak dapat dijinakkan. Namun, wajar jika pemimpin tentara iblis menindas bawahannya. Namun, jika dia ingin kembali ke sana, identitasnya sebagai pemimpin tentara Daemon saja masih belum cukup. Dia harus menjalani kesengsaraan surgawi dan menjadi Jenderal Daemon. Hanya dengan begitu dia dapat merebut kembali wilayah itu. Hua Sengzan bahkan akan memperkenalkan adat istiadat dan budaya lokal kota prefektur dari waktu ke waktu. Dia penuh dengan komentar-komentar jenaka, jadi tidak ada seorang pun yang merasa diabaikan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.